Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap anggota Iwamit on Air, nggih, leres nggih? Sahabat-sahabat kita semua yang sedang berada di negeri Taiwan, nggih, leres nggih? Semoga selalu dalam Allah, selalu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, dan semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Salawat Ya Rabbal Alamin. kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Langsung aja ya, insya Allah sore hari ini menjelang maghrib di sana nggih sama ya, jam 4 nggih. Jam 5, Bu. Jam 5, Ustazah. Lewat 2 menit, Bun. Alhamdulillah. Maghribnya jam 6. Oh, maghribnya jam 6 ya. 1 jam lagi ya. Waktu ya. Iya. Insya Allah sore ini kita akan membahas tentang lelah yang tak bermanfaat. Gitu ya. Lelah yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Lelah yang tidak bermanfaat. Tentunya kita di dalam kehidupan kita ya, yang kita lewati, tentunya kita melewatinya dalam keadaan tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Tentu ada banyak rintangan, ada banyak lika-liku yang harus kita lewati dahulu. Ada rasa bahagia, ada rasa kecewa, rasa sedih, rasa putus asa, rasa semangat, ada rasa ikhlas, rasa macam-macam. Semua itu akan menjadi warna untuk kehidupan kita, ya, untuk melewati semua kehidupan kita. Kadang juga kita kalau sedang melewati fase, kadang kita akan merasakan lelah, ya, merasakan lelah yang akhirnya akan membuat kita mengeluh, ya, capek gitu, capek kayak gini terus, bosan kayak gini terus, itu manusiawi, sangat manusiawi. Dan rasa lelah itu tidak bisa kita lewati. Tidak mungkin orang itu bahagia terus, semangat terus, itu enggak. Pasti ada rasa lelah yang harus kita lewati. Cuma perbedaannya adalah bagaimana caranya agar lelah yang kita lalui ini memunculkan manfaat dan mendapat ridhonya Allah. Atau kata lainnya adalah lelah yang menjadi lillah, ya, lelah yang menjadi lillah. Nah, lelah menjadi lillah ini dapat dimaknai bahwasannya sebagai seluruh rasa lelah yang kita dapatkan, yang kita rasakan ini, kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi semua yang kita lakukan, kita akan bekerja, kita akan belajar, kita akan ngaji, kita akan memasak, semuanya yang kita lakukan itu murni hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan lelah yang menjadi lelah ini juga dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan seluruh pekerjaan secara ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Ikhlas karena Allah Ta'ala ini suatu kalimat yang sangat mudah untuk kita ucapkan, akan tetapi untuk diaplikasikan di kehidupan kita ini sangatlah sulit, ya. Mulut kita bisa bilang saya ikhlas kok, saya ikhlas, tapi hati ini belum tentu bisa ikhlas 100% lillahi ta'ala, itu jarang, sulit sekali. Kemudian disebutkan di dalam kitab At-Ta'rifat karya Imam Ali Al-Jurjani, disebutkan bahwasannya ikhlas adalah, apa sih ikhlas itu? Di dalam kitab At-Ta'rifat ini dijelaskan bahwasannya ikhlas adalah engkau tidak mencari orang yang menyaksikan amalmu selain Allah, ya.
tidak memandang saya melakukan kebaikan ini ada yang lihat nggak ya, ada yang memuji nggak ya, ada yang apa namanya ya memuji, melihat dan sebagainya, itu nggak kayak seperti itu. Pokoknya kita melakukan apapun itu ya karena Allah. Ikhlas itu juga diartikan sebagai membersihkan amal dari berbagai kotoran. Ini makna ikhlas yang disebutkan di dalam kitab At-Ta'rifat karya Imam Ali Al-Jurjani. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, ya, beliau itu menggambarkan wujud ikhlas itu seperti apa. Beliau menggambarkan wujud ikhlas itu seperti sebuah gelas, ya, sebuah gelas yang dipenuhi dengan air putih, ya, bening gitu. Jadi satu gelas itu full diisi dengan air putih tanpa ada campuran apapun, tanpa ada tetesan teh, tanpa ada tetesan sirup atau susu atau yang lainnya. Bening banget beningnya. Nah, ini apa namanya? Yang dinamakan ikhlas, bening putih tanpa ada campuran apapun. Nah, ini yang dinamakan ikhlas, ya. Kemudian jadi orang yang ikhlas, orang yang melakukan amalan hanya karena Allah Ta'ala, maka orang tersebut itu melakukan suatu hal itu tanpa ada motivasi lain yang mencampuri. Murni hanya karena Allah Ta'ala. Dia tidak mengharapkan apapun. Dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Dia tidak sedih jika dicela oleh orang lain. Dia tidak mengharapkan orang lain bisa melihatnya. Bahkan dia juga tidak mengharapkan surga, dia tidak mengharapkan dikasih nikmat dunia, pokoknya tidak ada harapan apapun. Pokoknya orang tersebut itu melakukan lillahi ta'ala, titik. Tidak ada harapan apapun, baik nanti amal itu mendapatkan pahala baik di akhirat maupun di dunia, tidak ada bayangan apapun. Itu yang dinamakan ikhlas, sesuai dengan makom yang tertinggi. Nanti akan saya jelaskan ada beberapa makom atau derajat ikhlas. Jadi orang ikhlas itu ya murni lillahi ta'ala, tanpa adanya saya ini melakukan ibadah sholat jamaah supaya dapat pahala 27 derajat lebih banyak daripada sholatnya sendirian. Saya ini melakukan sedekah supaya nanti Allah menggantikan yang lebih banyak untuk saya, tanpa adanya itu semuanya. Walaupun niatnya itu untuk niat yang baik. Tetapi ditinggalkan semuanya, murni lillahi ta'ala. Pokoknya saya sholat jamaah lillahi ta'ala, titik. Mau Allah ngasih pahala apapun ke saya, misal mau ngasih pahala apapun, mau nanti jadi gimana atau apa, pokoknya lillahi ta'ala. Segimana Allah mengatur kita, gitu aja. Tentunya di dalam kehidupan itu kan kita diuji oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi ujian dari Allah Ta'ala itu tidak akan melewati batas kemampuan kita. Dan di dalam ujian pasti ada jalannya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, setiap ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Di situ pasti ada jalannya. Ya, kemudian bagaimana sih caranya mengubah lelah yang menjadi lillah, ya, mengubah lelah supaya bisa menjadi bermanfaat? Bagaimana caranya? Di sini akan saya sampaikan dua cara untuk mengubah lelah menjadi lillah, ya, untuk mengubah lelah menjadi lillah, bukan lelah yang tak bermanfaat, bukan lelah yang tidak mempunyai manfaat, tetapi lelah yang menjadi lillah dan lelah yang bermanfaat. Cara yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Ya, dari awal saya sampaikan kunci dari lelah menjadi lelah hanya satu, yaitu ikhlas karena Allah. Kita melakukan apapun ikhlas lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bekerja atau melakukan apapun dengan penuh tanggung jawab. Kita melakukan apapun, kita bekerja, kita beribadah, kita melakukan apapun baik untuk diri kita sendiri ataupun tanggung jawabnya kita kepada orang lain, itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Karena setiap pekerjaan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, semua pekerjaan akan dimintai pertanggungjawaban. Bekerja atau beribadah atau yang lainnya dengan amanah, ya, dengan rasa amanah, dengan rasa bertanggung jawab, karena takut pada Allah Ta'ala, itu
Supaya apa? Supaya lelah itu tidak sia-sia. Ya, misal kita diberi tugas oleh suami katakanlah ya, atau oleh guru atau oleh siapapun. Kita mendapatkan tugas disuruh gini 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 gini. Maka tugas itu kita lakukan dengan rasa tanggung jawab dan amanah, ya. Kita lakukan dengan tanggung jawab dan amanah memberikan yang terbaik. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bukan gara-gara kita bekerja dengan amanah, dengan tanggung jawab, dengan sebaik-baiknya, supaya nanti kita mendapatkan gaji yang lebih banyak, atau kita mendapatkan pujian, kemudian kita mendapatkan yang lainnya yang sekedar duniawi, itu tidak. Kita melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab, dengan amanah, benar-benar amanah, menjaga tanggung jawab itu tujuannya adalah lillahi ta'ala. Ini dua cara yang bisa kita lakukan supaya lelah yang kita lakukan, lelah yang kita lewati bisa menjadi lillah atau bisa menjadi lelah yang bermanfaat. Kemudian, walaupun ya kita itu kan tidak bisa melihat bagaimana orang itu bisa disebut ikhlas ataupun tidak. Kita tidak bisa melihatnya. Kadang orang bisa bilang, saya ikhlas, saya terima semua cobaan ini, saya ikhlas lillahi ta'ala, saya bekerja lillahi ta'ala, ikhlas, pokoknya ikhlas. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana hati seorang tersebut. Ya kadang kita nggak usah menilai orang lain lah, kita melihat diri kita sendiri. Kadang kita juga bilang, ikhlas kok, aku ikhlas kok, udah, pokoknya ikhlas. Tapi kan hati kita tidak bisa membohongi. Apakah ikhlas yang kita ucapkan itu benar-benar sudah pasrah lillahi ta'ala, atau masih ada campuran niat-niat yang lainnya? Kita kan nggak tahu ya, kita itu apa namanya, ya tidak bisa kita melihat apalagi di diri orang lain. Maka ikhlas itu hanya urusannya Allah Ta'ala. Akan tetapi ada seorang tokoh sufi besar pada abad ketiga Hijriyah yang bernama Zunnun al-Misri, ya, Zunnun al-Misri. Beliau mengemukakan bahwasanya ikhlas itu ada tanda-tandanya. Ya, beliau menjelaskan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, ya, beliau Zunnun al-Misri ini mengatakan bahwasanya ikhlas itu mempunyai 3 tanda. Ya, ikhlas itu mempunyai tiga tanda. Yang pertama adalah menganggap pujian dan celaan itu sama aja. Mau dipuji kek, mau dicela kek, mau di apa, pokoknya tidak melambung tinggi ketika dipuji, kemudian tidak down ketika dicela. Sama aja, mau dipuji ya hatinya biasa aja, mau dicela ya hatinya biasa aja, mau digunjing, mau di bahasa Jawanya mau dipaido, mau di apa, ya, mau dipuji-puji, mau orang lain senang melihatnya atau apa, rasanya sama aja. Ya, rasanya sama aja. Bahkan kadang ada ulama yang tidak suka jika dipuji karena akan merusak hati, akan merusak niat awalnya. Mungkin niat awalnya itu yang pertama, niat itu lillahi ta'ala. Cuma gara-gara dipuji, akhirnya ada rasa senang ketika dipuji, ada rasa bangga ketika dipuji. Nah itu ada beberapa ulama itu malah tidak suka. Ketika dipuji itu tidak suka. Menghindari dari penyakit-penyakit hati. Jadi tanda ikhlas yang pertama adalah menganggap pujian dan celaan itu sama aja. Sama aja, biasa aja, B aja. Mau dipuji ya biasa, mau dicela ya biasa. Ini tanda ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda ikhlas yang kedua adalah melupakan amal baik. Ya, melupakan amal baik. Kadang ada orang itu melakukan amal baik 10 tahun yang lalu masih diingat-ingat. Kalau orang lain yang mengingatkan, nggak apa-apa. Tapi diri kita ini berusaha untuk melupakan amal-amal baik kita. Ya, melupakan amal-amal baik kita. Jadi dulu itu saya pernah kayak gini itu kita berusaha untuk melupakan amal-amal baik. Ya biar Allah aja yang tahu, biar dicatat sama malaikat aja, nggak usah kita mencatat amal-amal baik kita, itu tidak usah. Itu tugasnya malaikat. Ya, tugasnya malaikat yang mencatat amal baik-baik kita. Ya, jadi ya udah, ketika kita melakukan kebaikan, kita menolong orang, kita kebaikan apapun lah, kita ngaji, kita apa, ya udah, selesai itu ya udah, kayak kita nggak melakukan apapun, kayak kita nggak pernah melakukan yang ya udah apa namanya, tidak pernah memperlihatkan amal baik.
tidak pernah memperlihatkan amal baik. Misal sore ini kita ngaji, ya udah selesai ngaji, ya udah nggak usah diceritain aku kemarin lo ngaji, kamu sih nggak ngaji gitu, nggak usah digituin. Yang apa yang kita dapatkan ketika ngaji ya itu kita praktekkan, tetapi kita tidak usah mengingat-ingat ataupun diucapkan amal-amal baik yang sudah kita lakukan kayak gitu. Kemudian tanda ikhlas yang ketiga adalah melupakan hak amal baiknya untuk memperoleh pahala akhirat. Maksudnya adalah orang yang ikhlas itu adalah orang yang hanya menginginkan pahala amal akhirat bukan di dunia, ya. Hanya ingin di akhirat bukan di dunia. Jadi orang tersebut itu tidak akan pernah mengharapkan imbalan atau balasan amal baiknya di dunia ini. Jadi kadang ada orang yang saya membaca surat Al-Waqiah ketika selesai sholat asar supaya rezekinya dilancarkan, atau saya istiqomah melakukan sholat duha setiap pagi minimal 4 rakaat katakanlah ya, supaya rezekinya dilancarkan ya. Saya melakukan sholat berjamaah supaya hidup saya lebih tentram. Nah ini tidak seperti itu. Pokoknya ya tadi itu intinya melakukan amal kebaikan, melakukan suatu amal atau pekerjaan atau apapun itu berhenti di lillahi ta'ala, titik, tanpa ada embel-embel yang lainnya. Baik nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat maupun di dunia, sudah tidak difikirkan lagi. Pokoknya kita pasrahkan sama Allah Ta'ala. Nanti Allah ngasih ke kita itu yang gimana, ya urusannya Allah. Pokoknya kita tugasnya di dunia itu hanya beribadah, hanya beramal yang baik, gitu aja. Nanti mau dibales, katakanlah mau baca surat Al-Waqiah, ya udah kita niati, kita membaca surat Al-Waqiah, yaitu surat di antara surat Al-Quran lillahi ta'ala. Ya udah selesai gitu aja, tanpa aku baca surat Al-Waqiah biar rezekinya lancar gitu, nggak usah kayak gitu. Itu tanda-tandanya orang yang ikhlas. Kemudian di dalam kitab Nasoihul Ibad ya, di dalam kitab Nasoihul Ibad karangannya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ya. Beliau di dalam kitab tersebut menyebutkan derajatnya atau makom atau kriteria-kriteria ikhlas. Jadi di dalam kitab tersebut disebutkan derajat, apa sih bahasanya itu? Ya makom ya, mulai makom yang pertama, makom yang kedua, sama makom yang ketiga, atau derajat yang pertama, derajat yang kedua, dan derajat yang ketiga. Ada derajatnya gitu loh di dalam kitab Nasoihul Ibad. Derajat yang pertama adalah derajat ikhlas yang paling tinggi. Ya, tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Apa tingkatan ikhlas yang paling tinggi? Tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah yang pertama, ya, tingkatan ikhlas yang pertama adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk, dari perhatian manusia, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan, ya. Pokoknya hanya menghamba kepada Allah Ta'ala tanpa memperhatikan manusia. Baik manusia itu ada yang lihat nggak ya, aku lagi ngaji kayak gini, ada yang tahu nggak ya, aku lagi sholat tahajud ini, ada yang tahu nggak ya, saya sedekah ini, ada yang tahu nggak ya, tanpa mikirin hal itu. Ya, tanpa mikirin hal itu. Pokoknya fokus lillahi ta'ala. Kemudian ini adalah tingkatan atau derajat atau makom ikhlas yang pertama. Jadi pada tingkatan ini orang tersebut itu melakukan amalan atau melakukan ibadah itu dia tidak memiliki tujuan apapun selain hanya karena menuruti perintah Allah saja, ya. Jadi pada tingkatan yang pertama ini, tingkatan yang sangat sulit untuk kita atau saya lakukan, ya. Masih kadang niat itu masih kecampuran yang lain-lainnya. Kita sudah berusaha lillahi ta'ala, tapi pasti ada gangguannya. Karena apa? Karena ketika kita melakukan suatu ibadah, suatu hal yang baik itu pasti ada gangguan-gangguan yang datang untuk
ngetes apakah kita bisa melewati gangguan itu. Ya, jadi tingkatan ikhlas yang pertama itu dia melakukan ibadah, dia melakukan amal apapun itu tidak memiliki tujuan apapun kecuali hanya lillahi ta'ala. Tok saja. Titik. Hanya lillahi ta'ala saja. Dia sadar bahwasanya atau kita nikilah, semoga kita bisa mencapai ke tingkatan yang ini ya. Jadi orang tersebut itu sadar bahwasanya manusia itu hanya hambanya Allah, hanya budaknya Allah, ya, dan Allah itu tuannya. Jadi namanya budak ya, kalau sekarang sih pembantu ya, atau apa kalau zaman dulu kan budak atau hamba sahaya. Itu dia tidak mempunyai kekuatan atau dia tidak mempunyai ya kekuatan untuk melawan apa yang dikatakan tuannya. Tuannya bilang kayak gini, ya langsung dilakukan. Nah, itu seperti kayak apa namanya? Kita sama Allah. Jadi kita ini hanya hambanya Allah, abdullah atau amatullah. Ya, kita hanya abdullah, kita hanya hambanya Allah. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak mempunyai apa-apa. Yang bisa apa-apa, yang mempunyai apa-apa hanya Allah Ta'ala. Maka ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, maka yang hanya bisa kita lakukan adalah mematuhi perintahnya. Ya, mematuhi perintahnya, baik itu perintah yang haram, baik itu perintah tentang menjauhi perkara yang haram atau melakukan perkara yang wajib. Ya, jadi murni hanya Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang yang sudah di makom ini atau sudah di tingkatan ini, orang-orang tersebut itu sudah tidak mempunyai pikiran akan dibalas apa oleh Allah. Amal-amal yang sudah dilakukan ini akan mendapatkan pahala apa. Itu sudah tidak ada di pikirannya orang-orang yang sudah di makom ini. Jadi ya murni lillahi ta'ala. Mau Allah balas gimana, mau balas Allah di mana, di dunia maupun di akhirat, mau pahalanya seberapa, mau dikasihnya apa, tidak peduli. Terus pokoknya saya ini lillahi ta'ala. Itu aja. Allah mau balas kayak gimana ya tidak peduli. Tidak memikirkan sampai segitunya. Pokoknya saya lillahi ta'ala, titik. Tidak mengharapkan apapun. Itu makom ikhlas yang tertinggi. Kemudian makom ikhlas setelahnya, di bawahnya berarti ya, atau makom ikhlas yang kedua adalah melakukan perbuatan karena Allah Ta'ala agar diberi pahala atau bagian-bagian akhirat. Misal ingin dijauhkan dari neraka, atau ada niatan saya melakukan perintahnya Allah supaya nanti di akhirat masuk surga atau mendapatkan nikmat-nikmatnya surga, kayak gitu. Ya ini namanya ikhlas, tetap ikhlas. Ya, jadi kita melakukan sholat berjamaah atau menjauhi segala apapun yang diharamkan Allah, kemudian melakukan apa-apa yang diwajibkan, itu niatnya lillahi ta'ala, cuma ada harapan semoga kelak kita berada di surganya Allah, semoga kelak kita ketika di surganya Allah kita mendapatkan kenikmatan surgawiyah, kemudian semoga dengan adanya amal-amal ini kita dijauhkan dari api neraka. Ini tingkatan ikhlas yang kedua. Ya lillahi ta'ala, cuma ada tambahannya. Tetapi tambahan pahala yang berupa pahala yang di akhirat, bukan pahala duniawiyah. Ini tingkatan ikhlas yang kedua. Terus hukumnya bagaimana? Ya tidak apa-apa. Tidak masalah, diperbolehkan ya. Diperbolehkan seperti ini. Ya ini termasuk ikhlas. Kemudian pada tingkatan kedua ini orang itu ya melakukan amalan tadi itu lillahi ta'ala. Kemudian juga ada keinginan yang lain. Ya, tadi itu pengen di surga, dijauhkan dari neraka. Kemudian nanti kalau di surga itu bisa mendapatkan apapun yang kita mau gitu. Kemudian keikhlasan seperti ini itu boleh dilakukan bahkan
Allah dan Rasulullah itu sangat sering memotivasi umatnya, memotivasi hambanya. Kanjeng Nabi sering memotivasi umatnya, dan Allah sering memotivasi hambanya untuk melakukan amal-amal ibadah tertentu dengan iming-imingan, dengan apa ya, dengan janji-janji nanti akan diganti di akhirat. Bisa didengar? Iya, Ustazah. Oh, bisa. Soalnya kok ada tulisan Bisa. di jeda. Kok ada tulisan di jeda, takutnya keluar. Saya lanjutkan ya ini, apa gimana? Iya, Ustazah lanjut. Iya, soalnya ada di jeda gitu katanya. Ada lanjut ya. Iya. Kemudian, tinggal bentar lagi kok ini kok. Kemudian, tingkatan atau derajat atau makom ikhlas yang ketiga ini kayaknya yang banyak kita temui ya di dunia ini, ya, yaitu tingkatan ikhlas yang mana melakukan perbuatan itu karena Allah Ta'ala, ya, agar diberi bagian di dunia, ya. Ya, seperti tadi itu saya sebutkan, melakukan sholat duha supaya di dunia ini rezekinya dilancarkan. Kemudian apa namanya, membaca surat Al-Waqiah tadi itu, atau katakanlah membaca surat Ar-Rahman supaya segera dipertemukan dengan jodoh yang soleh. Itu kan amal-amal yang biasa dilakukan oleh manusia dengan niatan lillahi ta'ala, tetapi juga ditambahi dengan niatan semoga kita mendapatkan kenikmatan yang ada di dunia, ya, kenikmatan yang ada di dunia. Ini termasuk ikhlas, cuma pada tingkatan terakhir, pada tingkatan yang ketiga. Tidak masalah, karena yang penting yang apa namanya, yang paling utama adalah lillahi ta'ala. Karena ya wajar saja sebagai manusia itu kita mengharapkan imbalan, kita mengharapkan apa namanya, pahala atau imbalan dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi ikhlas itu, saya ulangi, ikhlas itu ada tiga. Yang pertama adalah murni melakukan apapun kebaikan, melakukan amal ibadah apapun lillahi ta'ala tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan Allah itu membalas apapun kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pokoknya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tingkatan yang kedua, ikhlas lillahi ta'ala, ya, karena Allah Ta'ala, bukan karena makhluk, ya, karena Allah Ta'ala, tetapi ditambahi dengan harapan semoga mendapatkan pahala atau apa yang kita lakukan itu akan kita panen di akhirat, ya. Katakanlah melakukan sholat jamaah supaya mendapatkan pahala 27 derajat, misal kayak gitu. Nanti kita panen di akhirat supaya kita mengumpulkan banyak pahala supaya dipermudah untuk masuk surga. Nah, ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ikhlas lillahi ta'ala, melakukan amal ibadah karena Allah Ta'ala, tapi ditambahi dengan menginginkan pahala atau menginginkan balasan dari Allah Ta'ala yang bisa dirasakan di dunia, ya. Ingin melakukan puasa sunnah supaya rezekinya dilancarkan, supaya anaknya sehat, supaya suaminya dilembutkan hatinya, supaya mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini semua yang kita panjatkan ini bisa kita rasakan di dunia. Nah, ini adalah tingkatan atau makom ikhlas yang ketiga atau yang terakhir. Kemudian kalau selain yang terakhir ini, selain tiga ini bagaimana? Di bawahnya misalnya tidak ada. Ini hanya ada tingkatan ikhlas, hanya ada tiga ini. Selebihnya itu berarti bukan dinamakan ikhlas, ya. Selebihnya tidak dinamakan ikhlas. Wa ma'ada dzalika riyaun mazmumun. Selain ketiga kriteria ini, ya,
kriteria tadi yang sudah saya sebutkan adalah riya yang tercela, ya, bukan lillahi ta'ala lagi, tetapi pasti ada niat yang terselubung. Maksudnya apa? Melakukan amal baik supaya dilihat oleh orang lain, melakukan amal baik supaya melakukan apa perintah atasan supaya mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, melakukan suatu hal apapun supaya dipuji oleh orang lain. Misal kita niki melakukan pengabdian kepada suami misal ya, tapi tidak lillahi ta'ala karena terpaksa dan keinginannya hanya supaya dikasih uang lebih sama suami, misal seperti itu. Ini contoh-contoh amal kebaikan, ya, amal kebaikan yang tidak diniati dengan benar, tidak diniati dengan lillahi ta'ala, maka berujung lelah yang dilakukan, amal-amal kebaikan yang dilakukan akan sia-sia. Ya, akan sia-sia karena tidak ada niatan lillahi ta'ala. Karena yang diharapkan hanya pujian dari manusia. Karena yang diharapkan hanya ingin mendapatkan pangkat, ya, pangkat di pekerjaan yang lebih tinggi. Maka yang kita dapatkan sesuai dengan niatnya kita. Kalau kita melakukan suatu hal dengan niat lillahi ta'ala, ya udah nanti Allah yang mengatur gimana kita, ya, gimana kehidupannya kita itu sudah takdirnya Allah. Jadi kita melakukan suatu amal apapun, amal kebaikan apapun, kalau yang pertama tadi lillahi ta'ala, ya udah bagaimana Allah yang mengatur kita pasrah. Allah mau mengatur bagaimana, mau dicoba dulu atau gimana, mau dikasih cobaan atau mau dikasih rezeki di dunia maupun di akhirat nanti, nggak peduli, pokoknya lillahi ta'ala. Atau ingin mendapatkan yang tadi di akhirat, ya apa namanya, pokoknya supaya nanti mendapatkan pahala di surga, sesuai dengan niatnya. Tetapi kalau kita niatnya itu, kita melakukan kebaikan, kita memberikan uang kepada fakir miskin, supaya apa namanya, dilihat oleh orang lain. Ya udah, yang kita dapatkan apa? Dilihat oleh orang lain saja. Kita melakukan semua perintahnya atasan kita, supaya kita mendapatkan tempat pekerjaan yang lebih tinggi. Ya udah, yang kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan adalah sesuai yang kita inginkan, yaitu mendapatkan nilai pangkat yang tertinggi. Itu aja. Masalah ridho Allah, masalah rahmatnya Allah nanti itu tidak tersebut di situ karena tidak ada niatan di awal. Jadi semua yang kita lakukan itu tergantung dengan niatnya kita. Makanya setiap kita akan melakukan ibadah apapun, pasti ada niatnya. Niat itu menjadi rukun. Kita puasa harus ada niatnya. Kita sholat harus ada niatnya. Ya, kita mau wudhu harus ada niatnya. Dan juga misalnya kalau kita mau melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, tentu harus ada niatnya. Kita melakukan ini niatnya apa sih? Ya, kalau kita niatnya lillahi ta'ala, ya kita mendapatkan ridho dari Allah ta'ala. Tetapi kalau kita niatnya itu supaya yang lainnya, maka ya yang kita dapatkan adalah sesuai yang kita inginkan. Ya, sesuai yang kita inginkan. Kemudian terakhir ya ini ya, terakhir ciri-ciri orang yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ya, ciri-ciri orang yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita itu di sini kita belajar di sini memaknai makna ikhlas yang sangat dalam, yang sangat sulit untuk kita praktekkan. Itu tujuannya untuk memperbaiki diri kita sendiri dahulu. Ya, jadi misal saya sebutkan di sini ciri-ciri orang yang tidak ikhlas itu jangan digunakan untuk melihat orang lain. Oh, orang ini tadi kayak gini berarti nggak ikhlas nih orang ini nih. Ngajinya kok kayak gini ya berarti ngajinya nggak ikhlas. Jangan melihat ke orang lain dulu. Kita lihat pada diri kita dulu. Kita introspeksi diri kita dulu. Yang kita lakukan ini seharian ini katakanlah ya, lebih singkatnya seharian ini ikhlas apa enggak sih? Kalau masuk di ciri-ciri ini ada 4 yang saya sebutkan, maka berarti kita nggak ikhlas. Ya, tetapi kalau kita tadi niatnya sebelum melakukan kebaikan sudah ada niat-niatan yang baik-baik, maka insya Allah akan menjadi ikhlas dan akan menjadi pahala, akan menjadi lelah yang berubah menjadi lillah. Ya, ini yang pertama adalah ciri-ciri orang yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur. Orang yang ikhlas di dalam melakukan suatu amal apapun, ya pasti
akan selalu dipenuhi rasa syukur. Karena apa? Karena sudah diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melakukan ibadah-ibadah atau amal-amal yang baik. Jadi seperti kayak kita ini, alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk hadir di majelis ilmu. Ya, ada rasa syukur. Tetapi kalau orang yang melakukan amal baik tetapi kok tidak ikhlas, itu kurang rasa syukurnya. Ya, jarang banget bersyukur kepada Allah. Karena niatnya bukan lillahi ta'ala, tetapi karena yang lainnya. Jadi tidak ada rasa syukur. Kurang gitu. Masih kurang aja. Nah, kemudian yang kedua itu mengumbar amal kebaikan. Kalau tadi yang pertama kan kita emang dilarang untuk mengingat-ingat amal kebaikan kita. Nah, kebalikannya, orang-orang yang tidak ikhlas itu dia akan mengumbar atau memberitahu atau memberitakan atau menceritakan amal-amal kebaikannya dia. Aku loh udah kayak gini, aku tadi loh udah sedekah 1 juta sama orang yatim, sama orang fakir miskin. Kamu udah apa belum? Misal kayak gitu. Ini berarti apa? Belum di makom yang ikhlas. Kalau masih kalau melakukan suatu hal kok masih ingin diketahui oleh orang lain, ya walaupun niat awalnya tadi itu lillahi ta'ala, walaupun niat awalnya tadi itu tidak ada yang tahu, hanya Allah dan dia saja yang tahu, akan tetapi ketika sudah bertemu dengan temannya, dia ceritakan amal kebaikan itu, maka amal tersebut sudah tidak bisa dikatakan sebagai amal yang ikhlas lagi. Ya, kan sering tuh kita dengar ya, lebih baik tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Ini ibaratnya apa? Tangan itu kan kita mempunyai 2 tangan. Ya, tangan kanan dan tangan kiri. Letaknya berdekatan. Letaknya berdekatan. Ada di dalam tubuhnya kita, satu tubuh, bukan berbeda tempat. Satu tubuh. Itu aja lebih baik ketika tangan kanan memberikan sesuatu, ketika tangan kanan melakukan amal kebaikan apapun, lebih baik tangan kiri itu tidak tahu. Padahal tangan kiri itu ada pada tubuh kita, apalagi oleh orang lain. Jadi kalau seandainya ada orang kok tadi itu melakukan amal kebaikan apapun, kok selalu diceritakan, ketemu orang A diceritakan, ketemu B diceritakan lagi, ketemu C diceritakan lagi, sudah lewat seminggu diungkit-ungkit lagi, setahun diungkit-ungkit lagi, ini berarti tandanya dia itu belum ikhlas untuk melakukan kebaikan itu, belum ikhlas lillahi ta'ala, ya, belum murni untuk Allah Ta'ala, tetapi untuk yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda tidak ikhlas yang ketiga adalah tidak adanya niat yang tulus. Ya, niat yang tulus itu apa? Niat yang tulus ya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala saja, itu yang tulus. Tetapi kalau mengharapkan pujian orang lain, ya, misal kayak ini loh, orangnya rajin beribadah, orangnya rajin kayak gini, menginginkan seperti itu, ya, menginginkan seperti itu, maka belum dinamakan ikhlas. Berbeda halnya jika dia sudah menutupi semua amal kebaikan, kemudian tidak sengaja dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain itu memuji, ya, dipuji oleh orang lain tanpa ada niatan untuk memberitahukan. Dia sudah diam-diam, pengen sedekah ya diam-diam. Misalnya ada si A memberikan uang kepada B, udah diam-diam dah ya, jangan bilang siapa-siapa, ini semoga rezekinya barokah, doain buat saya, misal kayak gitu. Udah diam-diam, ikhlas dia. Kemudian si B tadi itu cerita sama orang-orang, itu loh si A orangnya baik, orangnya hatinya lembut, orangnya loman, tidak pelit, saya loh kemarin dikasih kayak gini gitu. Nah, itu tidak bisa merubah niat keikhlasan orang tersebut selama dia tidak tidak menunggu pujian itu. Pokoknya ya kalau pujian itu datang dari orang lain, ya udah, bukan dia yang kepengen.
Bukan dia yang mengharapkan dipuji oleh orang lain, tetapi orang lain yang ingin memuji dia sendiri tanpa dia suruh, tanpa dia ingin seperti itu. Ini juga masuk di dalam kategori ikhlas. Kemudian tanda yang keempat, tanda tidak ikhlas yang keempat adalah sering merasakan kecewa. Ya, karena apa? Karena yang diharapkan itu manusia. Kita tahu bahwasannya ketika seseorang mengharapkan apapun kepada selain Allah, maka ujung-ujungnya hanyalah kecewa. Kita mengharapkan kepada manusia, kita mengharap kepada selain Allah, maka ujung-ujungnya kecewa. Karena apa? Karena ya semua itu kan dari Allah Ta'ala. Kita mengharap kepada manusia, kita memberi kepada manusia supaya dipuji. Ternyata tidak dipuji. Kita mengharap kita memberikan uang kepada orang lain, supaya orang lain itu ketika mempunyai uang juga memberikan ke kita. Nah, kadang itu kan kita merasakan kecewa jika kita sudah berbuat baik kepada orang, ternyata orang itu tidak berbuat baik lagi kepada kita. Ujungnya apa? Kecewa. Karena apa? Karena kita mengharapkan dengan adanya saya berbuat baik kepada orang itu, saya berharap orang itu juga baik kepada saya. Nah, ini yang akan membuat rasa kecewa itu ada pada diri kita. Berbeda halnya kalau kita niatnya itu lillahi ta'ala. Kita membantu orang lillahi ta'ala. Kita berbuat baik kepada orang lain lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah lillahi ta'ala, baik orang tersebut yang sudah kita tolong, yang sudah kita baikin, mau berbuat baik kepada kita, ya alhamdulillah. Atau mau tidak baik kepada kita, katakanlah masih nggak sesuai apa yang kita harapkan, ya hati juga nggak gimana-gimana, karena kita tidak berharap dibalas oleh manusia itu. Kita mengharapnya adalah dibalas oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sudah mengharap apapun kepada Allah Ta'ala, sudah tidak berharap kepada manusia lagi, sudah tidak berharap oleh pujian dari manusia, sudah tidak menghiraukan celaan dari manusia, kita hanya berharap kepada Allah Ta'ala, maka yang ada hanya perasaan hati yang tenang, hati yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan rasa syukur, dan akhirnya menimbulkan atau yang akhirnya menjadikan aura kita aura yang positif, ya, dan akhirnya akan keluar aura-aura positif dari diri kita karena dimulai dengan hati yang bersih. Gitu. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat, dan yang paling penting adalah semoga kita semua, saya dan antum semuanya, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Diberikan kemudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, diridhoi oleh Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, dan khususnya di bulan Ramadan ini semoga dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk kita semua untuk melaksanakan ibadah-ibadah dengan niatan yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Ya, saya mohon maaf jika ada kekeliruan, jika ada khilaf dari saya, mohon ridhonya dari antum semuanya, mohon ikhlasnya dari antum semuanya. Alhamdulillah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada kesempatan tanya jawab ya, kira-kira 5 menit aja ya. Jamaah ya. Soalnya takut waktunya nggak cukup buat azan. Buat satu pertanyaan silahkan. Ada yang mau bertanya, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rana senja Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridha dan berkah Allah Barakallah. Nama saya Amina, saya tinggal di Taipei nih. Ya, Masya Allah penjelasannya sangat dalam sekali ya. Ini pertanyaan saya, bila tadi tentang bagaimana niat kita untuk beramal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita memanage hati agar ketika melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Jadi pikiran kita tidak, orang ini pamer atau bagaimana. Seperti itu, Neng. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya. Bagaimana kita bisa memanage hati supaya tidak suudzon ya kepada orang lain. Tidak suudzon orang itu bahagia niatnya pamer gitu ya. Yang pertama adalah kurangi suudzon. Ya, kurangi suudzon terutama sama manusia ya, kurangi suudzon atau berburuk sangka. Karena seringnya suatu masalah timbul itu karena adanya suudzon. Ya, latih diri kita untuk selalu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada manusia. Jadi kalau kita sudah husnuzon, ya tentunya kita tidak mempunyai perasaan atau pikiran yang negatif. Tentunya ketika kita melihat apapun, kita kita lihat dengan mata yang positif, kita gunakan hati yang positif, maka nanti hasilnya adalah positif. Jadi kalau seandainya kita melihat orang bahagia, kita husnudzon, oh alhamdulillah orang itu bahagia. Mungkin adanya dia memberitahukan kebahagiaan kita itu supaya kita ikut bisa merasakan kebahagiaannya, atau supaya memotivasi kita, atau yang lainnya husnudzon aja terus. Kalau udah husnudzon, insya Allah tidak ada tidak ada pikiran orang itu cuma pamer, kayak gitu, tidak ada. Kenapa kok ada pikiran dia itu menunjukkan kebahagiaan niatnya cuma pamer nih kepada kita. Kenapa ada pikiran seperti itu? Karena kita suuzon. Kita mempunyai prasangka yang buruk kepada orang tersebut. Berbeda halnya kalau kita mempunyai prasangka yang baik pada orang tersebut, nanti mata kita melihatnya dengan pandangan yang positif. Hati kita melihatnya dengan pandangan yang positif dan pikiran kita juga positif. Jadi kalau sudah kayak gitu ya tidak ada hal-hal negatif lagi yang akan merasuki hati kita seperti itu. Iya, Masya Allah. Jadi selalu husnuzon atas segala. Jika terbesit ingin suuzon gitu nggak ya Ustazah? Oke. Ya Perlu Allah, dibedakan ya Bismillah. antara waspada sama suuzon ya. Kan kadang kan kita itu kalau melihat ada gerak-gerik manusia yang mencurigakan itu jangan suudzon gitu, beda halnya. Misalnya itu orang itu kok gerak-geriknya kayak pencuri ya, kita perlu waspada. Nah ini bukan dinamakan suudzon, tidak, karena sudah ada mempunyai gerak-gerik atau tanda-tanda yang mencurigakan. Ya berbeda dengan halnya kalau seandainya tidak ada hal-hal yang biasa aja kemudian kita mempunyai perasaan suudzon, itu berbeda. Tapi kalau ada korenah atau hal-hal yang menunjukkan ketidakberesan, maka kita boleh untuk waspada seperti itu. Tetap waspada, nggih. Nah, boleh minta barokah doanya, Ustazah? Allah, kula sing tungani niki mboten sanes. Ingkang langkung teko. Mboten napa-napa nggih. Monggo. Sebelum berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala Muhammad wa taqina wa tutahhirna bi wa tarfa'una bi ta'ala wa tuballighuna Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka adiyan abda amwalana kulla shay'in a'taytana Allahumma ja'alna wa iyyakum fi kanafika wa amatika wa iyadika min kulli shaytanin wa jabbarin anid wa di aynin wa di zawjin wa di hasad wa sharri kulli di syar'in innaka ala kulli shay'in qadir
Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa aqifna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah limanasikil haji wal umrah wa ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut badatan indal maut wa afwan an hisab amanan min al-adab wa min al-jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya mayassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya ma'man kulli makhif yassir alaina kulli asir wa yassir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna kathir wa anta arif bika wa khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal. Ya, live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.